Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Rudy Official, cerita horor. Cerita kali ini kita beri judul Tersesat. Cerita ini adalah sebuah kisah nyata yang dialami seorang guru SD sekolah dasar di sebuah perkampungan pedalaman yang sedang membawa anak-anak muridnya untuk memasuki sebuah hutan lindung sebagai wujud pencinta alam. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya juga, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari channel ini. Ceritanya begini. Namaku Egi. Aku seorang guru SD di sebuah perkampungan pedalaman. Usiaku 40 tahun. Aku sudah berkeluarga dan memiliki 2 orang putra. Aku berencana akan membawa anak-anak muridku ke sebuah hutan lindung dekat dengan desa tempat tinggal kami. Anak muridku berjumlah 230 orang. Karena di daerah tempat tinggal kami masih banyak hutan dan bukit. Kebetulan lokasi yang akan kami masuki juga berbukit yang tingginya lumayan. Karena jika kita sudah berada di atas, perumahan penduduk terlihat sangat kecil sekali. Setelah mendapatkan izin dari pihak sekolah, aku pun menentukan hari kapan kami harus naik ke bukit, lokasi yang rencana kami kunjungi. Tepat hari ini, hari Kamis. Kami semua sudah berkumpul di sekolah. Anak-anak semua sudah lengkap dengan seragam mereka masing-masing. Semua anak-anak memakai seragam sekolah karena diperkirakan pukul 2 siang kami sudah kembali dari lokasi. Anak-anak semua, aku berpidato di depan sekolah. "Iya Pak," jawab anak-anak muridku. "Tempat yang akan kita kunjungi itu sebuah hutan. Kalian semua tahu, walaupun hutan itu hanya banyak pepohonan, tetapi hutan itu ada penunggunya. Di sana nanti, permisi ya, apabila hendak masuk, jangan bicara yang kotor-kotor. Yang tidak penting jangan dibicarakan. Cukup diam saja. Jangan ada yang berpencar dari teman-temannya ya. Aku memberikan peringatan." "Baik Pak," jawab anak-anak. "Semua harus bawa air minum masing-masing," kataku. "Iya Pak," jawab anak-anak. Setelah memeriksa semua perlengkapan, kami pun mulai berjalan beriringan menuju lokasi. Aku berada di paling depan. Di paling belakang ada beberapa guru pembimbing yang juga ikut untuk mengawasi anak-anak. Pagi itu cuaca sangat cerah, sehingga membuat semangat anak-anak
untuk berjalan menyusuri jalan setapak menuju bukit. Walaupun jalan kaki terasa sangat jauh ke lokasi. Sepanjang perjalanan terlihat hijaunya sawah penduduk, tanaman perkebunan di kanan kiri, ditambah cahaya matahari yang menyinari daun-daun pohon di dalam hutan. Tampak semakin nyata kebesaran Tuhan kala itu. Dalam pertigaan jalan, ada terlihat olehku seorang nenek menggunakan tongkat menuruni bukit. Aku coba menyapanya. "Pagi, Nek. Nenek dari mana? Atau mau kemana?" tanyaku. "Saya mau ke bawah," jawab nenek tersebut. "Hati-hati, Nek," jawabku. Dalam hatiku berpikir, aneh ya, si nenek. Bukit ini kan tinggi. Masa sih dia mau turun ke bawah? Lagian dari mana tuh nenek? Kok tiba-tiba sudah di depan kita saja? Tanyaku dalam hati. Beberapa langkah si nenek melewatiku. Aku menoleh ke belakang. Aneh ya, nenek tadi kemana ya? Kok tidak kelihatan? Yang ada hanya barisan anak-anak muridku di belakangku. Aku mengernyitkan jidatku. Berhenti. Aku menyetop langkah anak-anak muridku. "Kemana nenek yang tadi melintas kita?" tanyaku. Anak muridku yang paling depan, Adi namanya, menjawab. "Nenek yang mana, Pak?" jawab Adi. "Barusan kan ada nenek-nenek lewat mau turun ke bawah," kataku. "Mana ada orang, Pak? Cuman kita yang naik," jawab Adi. "Ah, kamu. Sudah, ayo lanjutkan," kataku tidak percaya. Sampailah kami di atas bukit. Lebih kurang pukul 9 pagi. Jadi hampir 2 jam perjalanan untuk naik ke atas bukit dari awal pertama berangkat. Di atas begitu indah pemandangannya. Melihat ke arah jurang, terlihat rumah penduduk dan persawahan warga yang begitu indah dan asri. Anak-anak dipersilakan berkeliling-keliling, mengamati tanaman yang ada di sekitar kalian. Ingat, jangan berpencar. Nanti pukul 2 siang kita harus segera turun dari bukit ini. Anak-anak paham? Tanyaku kepada anak-anak muridku. "Paham, Pak," jawaban anak semua. Mereka masing-masing bergerak berkelompok supaya tidak ada yang terpecah dari teman-temannya. Aku bersama guru pembimbing, Pak Hardi namanya. Kami berjalan ke arah utara untuk melihat ada apa di sebelah sana. Sampai di sebuah titik kayu, aku terkejut setengah mati. "Pak Hardi, coba lihat deh. Ini kan kuburan ya?" tanyaku. "Iya, Pak. Ini kuburan." Pak Hardi pun terkejut. "Aneh ya, di bukit yang begitu tinggi ini ada kuburan. Bagaimana mereka menguburkannya? Menggotongnya dari bawah sampai ke atas bukit ini. Wah,
Betul-betul tidak masuk akal, kataku. Iya sih, bagaimana mungkin, jawab Pak Hardi. Apa mungkin memang meninggal di atas bukit ini, kataku lagi. Apa iya langsung dikebumikan di sini, jawab Pak Hardi. Ya, biarlah Pak, Tuhanlah yang tahu itu, kataku lagi. Karena memang aneh ya, di bukit yang setinggi ini hanya ada satu makam, tepat di puncak bukit. Waktu berjalan terus, tepat jam 2 siang. Aku mengumpulkan anak-anak kembali. Selesai makan, kita bersiap-siap akan menuju bukit ini. Karena hari sudah sangat siang. Seperti waktu berangkat Pak Hari, Bu Linda dan Pak Joko di belakang, saya di depan, kataku, memberikan petunjuk kepada anak-anak semua. Kami mulai berjalan siap untuk menuju bukit. Tepat di ujung bukit, aku tidak melihat ada jalan untuk turun ke bawah. Aku coba bergeser ke kanan, mungkin di sebelah kanan. Aku bisa menemukan jalan, tapi ternyata tidak. Lagi-lagi aku tidak menemukan jalan. Kami terus berputar dari ujung bukit sampai ke ujung bukit yang lain. Lagi-lagi tidak ada jalan menuju turun ke bawah. Yang terlihat hanya jurang terjal dan perkampungan di bawah sana yang tampak kecil sekali dari atas. Tidak terasa hari sudah mulai gelap. Aku mulai panik karena anak-anak muridku yang wanita sudah ada yang mulai menangis. Sabar ya, Bapak masih berusaha mencari cara nih, bagaimana kita bisa menemukan jalan untuk turun. Sementara guru-guru yang berada di sekolah juga sudah mulai panik dan memberitahukan kepada warga setempat bahwa rombongan murid SD belum pada turun, padahal hari sudah gelap. Bahkan kepala desa dan polisi setempat juga sudah berkumpul panik di dasar bukit. Sementara Bapak Bupati yang baru hadir juga bingung mau berbuat apa. Sementara di atas bukit, di saat aku sedang membaca doa, meminta petunjuk kepada Tuhan, tiba-tiba aku melihat sosok nenek-nenek yang berjumpa dengan kami pagi tadi. Nek, kami mau pulang, tetapi kami tidak menemukan jalan untuk turun ke bawah, Nek. Mana hari sudah malam. Bisakah nenek menunjukkan jalan turun ke bawah, Nek? Tanyaku. Jalannya ada di depanmu, Nak, jawab si nenek. Aku melihat ke depan. Aku sangat terkejut. Aku melihat jalan setapak menuju ke bawah bukit. Bisa ya? Padahal dari tadi aku tidak melihat apa-apa. Terima kasih ya, Nek. Aku berterima kasih kepada si nenek. Hah? Nenek tadi kemana ya? Aku bingung. Si nenek sudah tidak ada di situ. Aku bergegas memerintahkan anak-anak segera turun mengikutiku. 2 jam kemudian, sampailah kami di dasar bukit, tepat pukul 9 malam. Aku terkejut setengah mati. Ternyata penduduk, polisi, bahkan bupati sudah berkumpul menunggu kami di dasar bukit. Suara teriakan di belakangku mengejutkanku. Ternyata anak-anak muridku semua kerasukan. Ada yang menjerit,
ada yang tertawa, dan ada yang menangis. Bahkan ada yang bergulingan di rumput. Semua pada panik, masing-masing mengambil posisi menyelamatkan anak mereka. Satu persatu mereka disadarkan sampai jam 10 malam. Sebelum kembali ke rumah masing-masing, aku bertanya kepada semuanya, "Anak-anak, kan saya sudah pesan dari pertama berangkat, jangan ada yang mengucapkan kata-kata kotor, jangan menjerit-jerit, jangan kencing sembarangan. Lihat, akhirnya masih untung kita bisa pulang," nasihatku kepada anak-anak. Tadi sepanjang jalan di kanan kiri banyak orang berdiri, Pak, dengan wajah yang hancur. "Kami mau menjerit tidak berani, Pak. Mereka seperti marah kepada kita, Pak," jawab Ade. "Kok saya tidak melihat apa-apa ya sepanjang perjalanan?" kataku. "Ya sudahlah, Pak. Sebaiknya kita segera meninggalkan tempat ini, karena hari juga sudah mulai malam," Pak Hardi menimpali. "Baik, Pak. Ayo anak-anak, pulang ke rumah masing-masing. Besok kita libur dulu ya, biar bisa istirahat," kataku. Oke, ikuti terus kelanjutan cerita horor saya. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Jangan lupa subscribe dan nantikan cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.